Dan pemirsa, Pemko Pariaman akan terapkan sistem kerja alih daya atau outsourcing bagi tenaga honorer seperti sopir, petugas kebersihan, dan pramusaji di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Pola kerja alih daya ini merupakan solusi bagi setiap tenaga honorer yang telah mengabdi di Pemko Pariaman dan tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi CP3K tahap kedua. Kontroversi nasib ratusan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi CP3K tahap 2 di Kota Pariaman mulai menemukan titik terang. Melalui rapat yang digelar pada Selasa lalu, Pemko Pariaman telah merencanakan sistem kerja alih daya atau outsourcing bagi tenaga honorer yang TMS tersebut. Pola kerja alih daya ini menyasar kepada tenaga honorer yang sebelumnya telah mengabdi selama 2 tahun dan berprofesi sebagai sopir, petugas kebersihan, dan pramusaji. Wali Kota Pariaman, Yota Balat, mengatakan rencana ini telah disosialisasikan langsung kepada seluruh OPD guna menyamakan persepsi terkait pengadaan tenaga outsourcing atau tenaga alih daya. Yota menegaskan tenaga outsourcing ini direkrut sesuai dengan kebutuhan yang ada dan tidak ada penambahan, dan ditargetkan selesai pada bulan Mei mendatang sehingga pada bulan Juni seluruh tenaga outsourcing ini sudah bisa melaksanakan tugasnya. Yota menjelaskan penerapan sistem outsourcing mandiri ini merupakan solusi karena pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer atau non-ASN secara langsung. Pada sistem ini tenaga kerja nantinya langsung berhubungan dengan OPD terkait, tanpa melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau pihak ketiga. Dan proses rekrutmen dilakukan secara online melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, di mana calon pelamar dapat mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi secara digital. Jadi ini yang perlu diluruskan. Kemarin di Kominfo ada yang protes, saya udah 18 tahun. Nah, tidak ada yang 18 tahun menjadi honor di Kota Pariaman. Karena pengangkatan pegawai terakhir itu tahun 2014. Berarti 2014 ke atas itu ada pegawai outsourcing atau P3K tahap 2. Nah, P3K ini dan outsourcing itu hanya perbedaan nama dan fungsinya. Karena sesuai dengan Permenpan, dan kami juga terakhir udah sampaikan ke Menpan. Kaget juga mereka Pak Andre, dengan belanja pegawai udah 54%, udah 60% Pak. Nah, seharusnya kita sudah punya data. Nah, itu tidak permasalahan, cuman kami ingin mempercepat, jangan ada kegalauan. Jadi kita tidak ada melakukan penindasan, penzaliman terhadap masyarakat ya Pak. Yang kita lakukan adalah percepatan bagaimana gonjang-ganjing selama ini dianggap berbeda pandangan kita lakukan. Nah, gajinya pun insya Allah mudah kita setarakan dengan UMR. P3K kita lakukan kalau sesuai dengan aturan kita angkat. Dari Kota Pariaman, Dori Fedriwel, Padang TV.